Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, jelaskan apa yang kamu lakukan seharian. Aku bekerja untuk perusahaan ini sebagai teknisi ringan dan supervisor. Hanya ada satu orang lain di bawahku. Dia melakukan penggantian ban dan oli, sementara aku memperbaiki mesin, transmisi pada dasarnya baik dari bumper ke bumper. Karena kami memiliki begitu banyak kendaraan Ford, jumlahnya 188 saat itu, kami dianggap sebagai armada Ford, dan memiliki akses perangkat lunak diagnostik Ford dan Ford FMC, situs web diagnosa Ford. Aku memiliki dua kendaraan yang sedang aku kerjakan. Salah satunya adalah kepala silinder pada Ford F150 dengan 5.0, dan aku selalu melepas cap saat melakukannya. Yang lain adalah bekas katup atau beberapa pada F250 dengan 6.2. Bekerja di sana selama sekitar 1 tahun saat ini. Aku membantu membuat dan menerapkan semua dokumen, seperti yang dilakukan dealer. Karena aku baru saja meninggalkan dealer Ford satu pekerjaan sebelum ini. Ada juga sisi teknisi berat, semi-truk, dan kendaraan besar berwarna kuning, dan teknisi untuk mengerjakannya. Suatu hari bos memberitahu kami bahwa kami sekarang harus membuat daftar apa yang kami lakukan di hari kerja ketika kami menyerahkan lembar waktu kami, dan aturan ini berasal dari pemilik bengkel. Semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Oke, jadi dia ingin kami meluangkan waktu 1 jam untuk menuliskan apa yang kami lakukan dalam sehari di atas lembar kerja yang kami gunakan untuk mendokumentasikan apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan. Aku bahkan membuat komentar bahwa tidak ada yang akan menyukai bagaimana aku akan melakukannya. Aku menghabiskan lebih dari 2 jam untuk mencetak dan mengatur manual bengkel Ford untuk setiap pekerjaan yang aku lakukan saat ini. Itu lebih dari 300 halaman. Perlu diingat, aku melakukan prosedur cap off yang baru saja menambahkan banyak info lebih lanjut. Aku mencetak semua yang aku bisa yang berkaitan dengan dua pekerjaan itu. Setiap penarikan, TSB atau FSM, semua hyperlink, maksudku apa saja. Menyoroti area tertentu dan mencatat titik pemberhentianku, dan lain-lain. Semua pada waktu kerja, dan kertas perusahaan serta harus mengganti tinta printer. Bahkan letakkan waktu itu di lembar waktu hari berikutnya. Kami menggunakan kode dan nomor kendaraan tertentu untuk mengetahui kemana waktu kami secara teknis dibebankan. Hari berikutnya aku pergi untuk menyerahkan apa yang aku lakukan dalam sehari, dan bos mengatakan pemilik bengkel menutup omong kosong itu setelah dia menyerahkan dokumen kami dari kemarin. Bos mengatakan dia benar-benar menyukai apa yang aku lakukan, karena dia rupanya memberitahu pemiliknya betapa bodohnya meminta kami melakukan ini. Cerita kedua. Kamu mengatakan anakmu berusia 13 tahun? Oke. Jadi ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, ketika aku bekerja di box office sebuah bioskop, sebelum mesin otomatis menjadi norma. Tiket dewasa, 14 tahun ke atas harga $12. Anak-anak, 3-13 tahun seharga $9,5. Dan anak-anak di bawah usia 3 tahun gratis. Aku meminta seorang wanita datang ke kasirku dengan 2 anak. Sekarang, anak-anak ini tampak berusia sekitar 15 tahun, meskipun terkadang sulit untuk mengatakannya, karena banyak anak-anak tidak membawa ID apapun. Aturan praktisnya adalah menjual tiket anak-anak atau tiket dewasa berdasarkan usia yang dikatakan orang dewasa kepada kami. Banyak orang akan menyalahgunakan ini, dan mengatakan anak-anak berusia 13 tahun untuk menghemat beberapa dolar. Biasanya, aku tidak peduli, karena aku mengerti harganya cukup tinggi, dan ini adalah cabang besar, sehingga beberapa anak yang lebih tua mendapatkan tiket yang lebih murah. Bukanlah masalah besar. Yang berbeda, kali ini adalah wanita itu sangat kasar sepanjang transaksi. Kami memiliki serangkaian pertanyaan yang harus kami ajukan selama transaksi, yaitu program loyalitas dan lain-lain. Dan kami akan secara acak diberi skor oleh pembeli misterius untuk memastikan kami mengikuti skrip. Wanita ini kesal dan cemberut dengan aku sepanjang seluruh transaksi, ketika aku bersikap sangat ramah dan hanya mencoba melakukan pekerjaanku. Ketika kami sampai pada bagian tentang jenis tiket apa yang dia butuhkan, kira-kira percakapannya seperti ini. Aku, berapa umur anak-anak? Dia, kenapa? Aku,
Jadi aku tahu apakah mereka membutuhkan tiket anak-anak atau tiket dewasa. Dia, bedanya apa? Aku, tiket dewasa untuk lebih dari 14 tahun, harganya 12 dolar. Tiket anak-anak untuk 3-13 tahun, harganya 9,5 dolar. Dia, oh, mereka 13 tahun. Aku, oke. Dan film apa yang ingin kamu tonton hari ini? Dia, film apapun itu, aku tidak ingat lagi. Aku, oke, tidak masalah. Untuk 2 anak-anak dan 1 orang dewasa akan menjadi total 31 dolar. Dia, sebenarnya aku tidak ingin pergi dengan mereka. Aku hanya mengantar mereka. Aku, sayangnya, film ini usia 14 tahun ke atas, yang berarti Anda harus berusia 14 tahun atau ditemani oleh orang dewasa untuk menontonnya. Dia, ya, mereka berusia 14 tahun. Aku, Anda baru saja memberitahu aku bahwa mereka berusia 13 tahun. Dia, mereka sebenarnya 14 tahun. Aku hanya tidak mau membayar harga tiket orang dewasa. Aku, sayangnya Bu, mengatakan kepadaku bahwa mereka berusia 13 tahun. Kecuali ibu memiliki ID yang menunjukkan bahwa mereka berusia 14 tahun. Aku harus berasumsi bahwa apa yang pertama kali ibu katakan kepadaku adalah benar, dan tidak dapat membiarkan mereka menonton film ini tanpa pengawasan, karena ini adalah 14 tahun ke atas. Dia, ini konyol, jadi apa pilihanku? Aku, mereka bisa pergi ke film lain yang bukan 14 tahun ke atas, atau ibu harus membeli tiket dan menemani mereka menonton film ini. Setelah banyak bolak-balik tentang pilihan, dia akhirnya memutuskan untuk mengalah dan membeli tiket dewasa untuk menemani mereka. Aku suka berpikir dia menghabiskan 2 jam berikutnya untuk merenungkan bagaimana usahanya untuk menghemat 5 dolar berakhir dengan biaya 12 dolar dan 2 jam waktunya. Secara realistis, dia mungkin membeli tiket, menemani mereka ke teater, dan kemudian meninggalkan mereka di sana untuk menonton film saat dia pergi berbelanja. Either way, masih dikenakan biaya tambahan 12 dolar untuk tiketnya. Cerita ketiga. Kamu ingin semua gerbang menjadi kinclong? Ini adalah cerita pendek, tapi memberi aku kepuasan yang luar biasa. Saat itu, aku magang di bengkel rig besar. Kami memiliki audit yang datang. Jadi tempat itu harus dibersihkan dengan standar yang tidak pernah ditegakkan selama 364 hari dalam setahun, karena tidak ada yang membersihkan diri mereka sendiri. Aku dan rekan-rekan magang membutuhkan waktu 3 hari penuh. Pada hari terakhir, tugasku adalah merapikan sekitar gerbang, artinya menyapu dan membuang sampah di sudut-sudut. Ada 24 dari mereka, masing-masing setinggi 5 meter dibagi menjadi 30 panel jendela individu. Ada sarang laba-laba di sana, dan aku sempat bertanya-tanya, apakah aku harus membersihkannya? Aku memutuskan untuk tidak melakukannya, karena seluruh tempat itu penuh dengan sarang laba-laba, dan kami tidak diminta untuk membuangnya di tempat lain. Juga itu akan membawa aku cukup banyak waktu untuk melakukan itu, dan aku pikir mungkin masih ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ternyata aku salah. Setengah jam sebelum penutupan, pria yang bertanggung jawab atas kami para magang mendatangiku dan bertanya mengapa aku tidak membersihkan sarang laba-laba itu. Aku menjelaskan, dan berkata aku masih bisa mengambil sapu dan melakukannya. Dia ingin aku menggunakan penyedot debu dan memastikan semua panel bersih. Sekarang, pekerjaanku dibayar lembur. Aku tidak melakukan apa-apa sore itu. Jadi aku mengambil vakum, tangga, kabel ekstensi, dan beberapa kain dan pembersih jendela, lalu mulai bekerja. 1 jam setelah penutupan, aku hampir setengah jalan ketika manajer bengkel mendatangiku dan dengan canggung memberitahu aku bahwa dia telah berbicara dengan orang yang disebutkan di atas dan aku bisa pulang. Aku tersenyum padanya, lebar, dan berkata aku tidak pernah bisa meninggalkan pekerjaanku hanya setengah selesai. Lalu aku membersihkan lagi selama 1,5 jam. Di akhir bulan, aku dengan senang hati mengantongi tambahan 2,5 jam gaji dan tidak pernah diminta untuk membersihkan sarang laba-laba lagi. Juga, orang-orang yang melakukan audit menghabiskan 5 menit di dalam bengkel, dan sisa waktu mereka membaca buku. Jadi, aku ragu mereka akan menyadarinya. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.